pada tahun 2024 ini haknya bisa dinilai langsung oleh pimpinan. Untuk itu tunjukkan loyalitas dan dedikasi sama Bapak Kepala Sekolah agar mendapatkan pendidikan kerja yang memuaskan. Pak, akumulasi merupakan salah satu persyaratan untuk naik pangkat. Di antara sekian persyaratan dari pertama Pak. Baik, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Jadi kenaikan pangkat Bapak Ibu bukanlah hak daripada Bapak Ibu, melainkan penghargaan yang diberikan oleh negara atas dedikasi dan loyalitas terhadap aturan dan atas pekerjaannya. Sehingga kami menyampaikan selamat pada Bapak Ibu, mengingat pada tahun 2024 ini haknya bisa dinilai langsung oleh pimpinan. Untuk itu tunjukkan loyalitas dan dedikasi sama Bapak Kepala Sekolah agar mendapatkan pendidikan kerja yang memuaskan. Untuk diketahui bahwa usul kenaikan pangkat itu ada 3 jenis Bapak, ada 4 jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenaikan pangkat reguler, yang kedua kenaikan pangkat fungsional, yang ketiga kenaikan pangkat penyelesaian ijazah, dan yang terakhir adalah kenaikan pangkat struktural. Terhadap 4 jenis usul kenaikan pangkat ini tentu persyaratannya masing-masing berbeda Bapak Ibu. Next. Peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS dan surat edaran BKN nomor 16 tahun 2023 dan surat deputi mutasi tahun 2023 bahwa mulai 1 Januari 2024 periodisasi kenaikan pangkat itu menjadi 6 periode, terdiri dari Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember, atau pada bulan genap, bulan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengusulkan pangkat pada periode Februari kemarin, bisa mengusul April. Tapi bagi yang tidak bisa April, bisa Juni. Untuk menjadi perhatian Bapak Ibu, ini yang sering jadi permasalahan di teman-teman ketika dia mengusul. Yang pertama adalah periode 1 Februari 2024 kalau tahun 2024, dan begitu juga tahun-tahun selanjutnya. Kami di BKPSDM melakukan submit dari tanggal 15 Desember sampai dengan 15 Januari. Kita dikasih kesempatan untuk submit 1 bulan. Untuk itu, pada Bapak Ibu yang akan mengusul kenaikan pangkat pada periode Februari, sebaiknya mengusul kenaikan pangkat itu sebelum tanggal submit, sebelum tanggal 15, atau paling tidak November itu sudah finish Bapak Ibu mengusul melalui link Google Form yang telah kami kirimkan, agar tidak terlambat untuk kami usulkan. Karena kalau Bapak Ibu mengusul di 15 Desember sampai 15 Januari, kami sudah tutup linknya. Nah, tinggal kami memproses yang sudah masuk. Untuk periode 1 April sama juga, kami melakukan submit tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28. Jadi pada minggu-minggu ini kami sedang menuntaskan proses usul kenaikan pangkat yang sudah masuk ke kami sebelum tanggal 1 Februari. Jadi pada posisi ini kami telah menginput usul kenaikan pangkat itu kurang lebih 200. Ada yang sudah keluar pertreknya, ada yang statusnya masih approval potensi, termasuk Pak Kepala Sekolah, Pak Suhaidi, masih dalam proses Bapak untuk 4C-nya. Mudah-mudahan bisa segera diproses. Untuk bulan Juni, periode Juni sama juga Bapak Ibu, submitnya kami dikasih kesempatan 1 bulan, mulai dari 1 April sampai dengan 30 April. Intinya, usul kenaikan pangkat yang kami terima di BKPSDM sebaiknya masuk sebelum submit. Untuk itu kami mohon agar timeline ini atau jadwal ini diingat dan diperhatikan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu merasa tidak dirugikan. Karena ada sebagian teman
ketika bertanya kapan keluar pangkat, kapan usul, April. Padahal di April itu kami dalam proses submit. Sampai dengan Desember Bapak Ibu ya, begitu juga. Next, nah ini persyaratan untuk usul kenaikan pangkat secara umum persyaratannya 19 Bapak Ibu. Tapi 19 usul kenaikan pangkat ini berbeda-beda. Yang mana berbeda ketika dia baru pertama kali naik pangkat menggunakan jabatan fungsional. Misalnya guru si A kemarin formasi 2019. Dia sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah diangkat japungnya. Berbeda persyaratan usul kenaikan pangkatnya dengan guru yang mau naik pangkat dari golongan 3B ke 3C. Lanjut. Nah ini dia Pak. Dari pertama Pak. Poin penting dalam pengusulan kenaikan pangkat. Untuk usul kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B, yang pertama kali SKP 2022, 2023, CPNS, PNS, Serdik, pembagian tugas, PAK, SK pengangkatan pertama kali, SK pelantikan, ijazah dan transkrip nilai. Ini yang menjadi persyaratan bagi teman-teman PNS guru yang usul kenaikan pangkat pertama kali menggunakan jabatan fungsional. Lalu bagaimana dengan teman-teman guru yang naik dari golongan 3B ke 3C? Ada persyaratan lain. Yang pertama adalah SKP 2022. Ini mohon maaf nanti dikoreksi ya. SKP 23, SK pangkat terakhir. SKKP itu SK pangkat terakhir. Pembagian tugas, SK kenaikan jenjang jabatan JF, Serkom dan PAK. Untuk menjadi perhatian, untuk SKP 2022 dan 2023 tidak semuanya diupload Pak. Hanya dokumen penilaian akhir untuk 2022 dan dokumen evaluasi yang satu lembar Garuda. Sedangkan untuk SKP 2023 triwulannya tidak usah diupload Bapak Ibu, cukup finalnya saja sama dokumen akhir yang lambang Garuda. Biar dan untuk perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu scan berkas itu, perhatikan agar bisa terbaca dulu Bapak Ibu baru diupload. Karena sering sekali teman-teman ini menggunakan scanner HP untuk nyekan lalu kemudian dikirim. Setelah kami kirim ke BAN ternyata tidak bisa terbaca. Jadi itu permasalahan yang seringkali menyebabkan teman-teman yang usul kenaikan pangkat itu PTN tidak diterima berkasnya. Jadi rugi. Ada kesempatan untuk naik pangkat karena kesalahan kita sendiri, rugi. Untuk itu kami menghimbau pada kita semua dalam pengusulan kenaikan pangkat itu tolong diperhatikan dokumen-dokumennya. Oke. Lanjut Pak Yadi. Poin penting dalam pengusulan kenaikan pangkat, proses penetapan kenaikan pangkat dilakukan secara digital menggunakan CSN. Jadi Bapak Ibu, kami mengusulkan kenaikan pangkat Bapak Ibu sekarang semuanya serba digital Bapak Ibu. Jadi istilahnya less paper. Kami mengirim berkas ke PKN itu bukan fisik lagi, tapi berkas yang Bapak Ibu kirim ke kami itu yang kami tidak lanjuti ke PKN. Sehingga dokumen-dokumen tersebut harus rapi, harus bisa terbaca sesuai dengan permintaan yang telah kami sampaikan melalui surat pemberitahuan. Apabila berkasnya lengkap, tidak ada permasalahan, saya jamin sehari bisa keluar prakteknya Bapak Ibu. Pagi ini Bapak approval, pagi ini berkasnya di approval di pemerintah Kabupaten Lombok Timur, insya Allah besok prakteknya sudah bisa keluar. Jadi tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan. Jadi on time pas periode 1 April langsung diterima SK-nya sebelum 1 April. Untuk itu lagi-lagi kami menghimbau agar semua persyaratan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang usul naik pangkat agar diperhatikan. Sebelumnya Pak Adi, tahapan dilakukan sesuai lini masa atau timeline sesuai jadwal yang tadi itu Bapak Ibu. Terus PPK menetapkan SK kenaikan pangkat yang ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan format dalam CSN setelah mendapat praktek dari PKN. Jadi SK yang kami keluarkan dari periode Oktober 2023 kemarin kita sudah menggunakan TTE Bapak Ibu.
Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah, sehingga itu yang mempercepat proses kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu sendiri sudah bisa mencetak sendiri di MyCSN, MyASN. Jadi begitu riwayat usul kenaikan pangkat Bapak Ibu bisa Bapak Ibu monitor di sana. Sudah sejauh mana perjalanan usul kenaikan pangkat. Usul kenaikan pangkat ke 4C dan seterusnya diusulkan ke BKN pusat. PPK mengusulkan kenaikan pangkat PNS menduduki jabatan tinggi pratama, utama, madya, fungsional utama kepada presiden melalui CAPP Kemensesnek yang terintegrasi dengan CSD. Nah, khusus untuk 4C ke atas. Jadi beda lagi di aplikasinya Bapak Ibu ya, karena ini langsung ke presiden, ke BKN pusat. Penilaian kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja BKN yang terintegrasi dengan CSN yang akan kita praktikkan nanti. Lanjut Pak Yadi. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Jadi pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat nantinya dia akan menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja dan pak integrasi yang Bapak Ibu terima. Jadi dua-duanya nanti yang kita pakai untuk mengusulkan Bapak Ibu. Dalam hal jabatan fungsional tidak dapat naik jenjang karena formasi penuh, diberikan kenaikan pangkat sebanyak sekali setelah memenuhi seluruh syarat kenaikan pangkat. Misalnya di SD 2 ini formasi seharusnya 2, tapi formasi itu sudah terpenuhi. Tapi guru yang di bawah ini bisa dia naik ke 4A umpamanya, atau ke 4B, atau ke jenjang guru madya, tapi tidak tersedia formasi, bisa dia dinaikkan pangkatnya tanpa menaikkan jabatannya. PNS yang menduduki formasi jabatan fungsional namun belum diangkat dalam dan dilantik ke dalam jabatan fungsional tidak diberikan kenaikan pangkat reguler. Contohnya adalah PNS formasi 2019 yang tidak memiliki serdik tapi dia diangkat sebagai jabatan fungsional, tidak berlaku dia untuk naik pangkat. Tetap dia harus ada sertifikat pendidik. Ya, Bapak Ibu, jadi ada enggak yang formasi 2019 yang belum punya serdik? Kira-kira berlaku yang itu bagi yang bersangkutan. Pejabat fungsional yang naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang wajib melampirkan bukti uji kompetensi. Next Pak Yadi. Lanjut Pak. Lanjut. Oh, yang terus ke atas terus. Wah. Yang atas dulu. Yang ini. Oh. Jabatan fungsional atau JF. Jabatan fungsional guru pelaksana yang belum memiliki serdik dapat diangkat ke JF guru tanpa serdik sampai dengan 19 Juli tahun 2023. Perpanjangan batas waktu hanya untuk Pemda yang berstatus PLT. Solusinya adalah serdik tidak lagi menjadi syarat pengangkatan, tapi syarat kenaikan jenjang. Kenaikan jenjang jabatan bagi guru pelaksana yang formasi angkatan tahun 2019 dan seterusnya. Serdik dipakai sebagai syarat kenaikan pangkat bila bersamaan dengan kenaikan jenjang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak. Lanjut. Sebelumnya dokumen kinerja, lampirkan dokumen kinerja. Solusinya bagi yang sudah menggunakan e-kinerja, dokumen itu menjadi opsional Bapak Ibu. Tapi apakah kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah mengisi e-kinerja atau tidak? Sehingga kami meminta dokumen. Sebenarnya dokumen SKP itu boleh tidak dikirimkan, tapi untuk memastikan apakah Bapak Ibu sudah selesai, sehingga kami minta fisiknya. Jadi opsional dia. Ketika tidak dikirimkan juga tidak menjadi masalah, karena di fitur usul kenaikan pangkat itu SKP 2022 dan 2023 sudah bisa terbaca di sana Bapak Ibu. Sehingga dokumen itu menjadi opsional. Pilihan kedua, lanjut Pak Yadi.
Angka kredit yang didapat dari pendidikan baru harus pengakuan gelar akademik dulu. Solusinya untuk menghindari kesalahan, dilakukan pengakuan gelar akademik dulu, baru dinilai oleh pejabat penilai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pendidikan baru, sebaiknya diakui gelarnya dulu, baru ajukan penilaian. Ada kasus ini Bapak Ibu, setelah teman-teman dibagi pak integrasinya, ada salah satu guru yang golongan 4A, namun belum S1. Setelah dia mendapatkan pak integrasinya, ternyata dia dapat dipertimbangkan untuk naik ke pak B, tapi belum S1. Apakah itu bisa diproses? Belum bisa, mengingat ijazahnya belum diakui. Harus diakui secara terpisah atau secara bersamaan dengan usul kenaikan pangkat, boleh. Apakah di antara teman-teman kita ini ada yang seperti itu? Kalau memang ada, nanti tolong diinformasikan agar mengusulkan usul pengakuan gelar terlebih dahulu, baru kita usulkan kenaikan pangkatnya. Angka kredit konversi boleh periodik. Solusinya untuk usul kenaikan pangkat Februari, menggunakan konversi angka kredit setahun dengan tetap melihat capaian organisasi. Untuk periode Februari ini harus setahun dulu. Nah, periode selanjutnya bisa dia per periodik, Bapak Ibu. Tapi karena sistemnya belum bisa membaca, jadi kita sambil nunggu dulu karena masih dalam proses perbaikan-perbaikan. Masih banyak penghitungan angka kredit konversi yang keliru. Solusinya silahkan koordinasikan dengan Bapak Oji atau teman-teman di BKPSDM untuk asistensi nantinya Bapak Ibu ya. Kalau ada permasalahan di kinerjanya tidak bisa konversi dengan angka kreditnya, silahkan datang ke kami. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari kami. Untuk dimaklumi, mungkin ada di antara kita yang usul naikkan pangkat pada bulan April ini, perlu diperhatikan sesuai dengan surat edaran Bilahari, bahwa apabila bagi guru yang naik jenjang menggunakan pak konvensional dari muda ke madya atau dari pertama ke madya, usul kenaikan pangkatnya menggunakan pak integrasi dan atau pak konvensional. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang naik pangkat dari golongan 3B ke 3C atau dari 3D ke 4A. Dia wajib menggunakan pak integrasi dan atau pak konversi. Bagaimana dengan guru yang akan diangkat atau dinaikkan jenjangnya setingkat lebih tinggi menggunakan pak integrasi? Bagi mereka, jikalau dia usul pangkat, berlaku baginya adalah melampirkan pak integrasi serta dokumen pak konvensional atau pak lama. Nah, jadi mungkin ada sebagian yang sedang kami proses, dia naik jenjangnya menggunakan pak konvensional, sehingga kami mewajibkan untuk melampirkan pak integrasi dan pak konversinya. Sedangkan sampai dengan saat ini pengalaman kami yang proses capung di BKPSDM, belum ada satupun yang alih jenjang menggunakan pak integrasi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang tutup, mungkin di pak integrasi Bapak Ibu ada ketidaksesuaian jabatan dengan pak yang diterima atau tempat tugasnya. Nanti silahkan sampaikan ke kami. Bagi yang tidak sesuai tempatnya, silahkan scan dokumen SK mutasinya, kirim ke nomor WA kami agar bisa kami proses permajaannya. Begitu juga dengan jabatannya. Ada pengalaman di sebelumnya bahwa datanya masih JFU, berarti dia butuhkan permajaan. JFU maksudnya itu adalah dia guru tapi guru pelaksana, belum jadi guru japung. Sebenarnya dia sudah japung tapi belum diremajakan datanya di sistem. Hal-hal seperti ini mohon untuk disampaikan ke kami untuk melakukan permajaan nantinya agar data Bapak Ibu tidak keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.